Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya. Perkenalkan saya Muhammad Asri sebagai moderator. Saya sebagai moderator pada hari ini memimpin jalannya seminar. Itu yang dilakukan pada hari ini yaitu Mbak Sofi Adoya, yang mana Mbak Sofi ini merupakan produk dari bisnis Baranajib, dan tema seminar kali ini yaitu pengenalan produk Baranajib. Mbak Sofi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan seminar bisnis plan mengenai sama-sama profil usaha. Jadi dari cemilan bisnis pisang nugget ini yang saya jalani ialah Bananajib. Bananajib ini berdiri atau saya mulai usahanya pada saat semester lalu atau semester 6, yaitu pada saat kuliah offline. Nah, untuk lokasinya sendiri ini berada di kos, yaitu di Jalan Sunan Gagah 3. Dan sampai saat ini belum memiliki outlet atau tempat jualan. Lalu untuk varian toppingnya dari Bananajib ini ada macam-macam toppingnya seperti coklat, tiramisu, green tea, dan lain-lain. Dan ini juga harganya itu bisa dijangkau oleh lalu latar belakang. Bananajib atau pisang nugget adalah jenis olahan cemilan berbahan dasar pisang yang belakangan ini sangat populer. Lalu tekstur dari Bananajib ini sendiri ialah lembut di dalamnya, tetapi di luar itu renyah karena dilapisi sama tepung roti. Visinya yaitu menciptakan bisnis dalam bidang kuliner bergizi, enak, berkualitas dan banyak diminati oleh masyarakat luas. Kualitas dan kepuasan konsumen adalah prioritas. Lalu isinya yang pertama, menjamin kualitas bahan yang digunakan dalam pembuatan proses produksi. Yang kedua, menciptakan hubungan yang baik antara produsen dengan konsumen. Yang ketiga, mempromosikan Bananajib melalui media sosial. Dan yang keempat, menciptakan inovasi hadiah yang lebih beragam. Dan yang kelima, memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah aspek yang digunakan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh prospek proses produksi tersebut. Nah, pada analisis aspek pasar dan pemasaran ini ada 4 hal, yaitu produk, place, price, dan promotion. Produk sendiri yang kita ketahui produknya adalah Bananajib atau yang biasa kita kenal dengan pisang nugget. Lalu price atau tempatnya itu berada di kos, yaitu di Jalan Sunan Gagah 3, dan price atau harganya itu satu boxnya 12.000, dan promotion atau promosinya ini melalui online dan offline. Online-nya itu seperti pada media sosial, dan offline-nya melalui dari mulut ke mulut atau melalui iklan. Selanjutnya, analisis produksi. Dalam analisis produksi ini ada 5, yaitu lokasi produksi, bahan baku, peralatan dan bahan tambahan, tenaga kerja, dan juga langkah-langkah pembuatan. Pertama, lokasi produksi seperti yang tadi sudah saya katakan di kos, bahan bakunya itu ada yaitu pisangnya itu namanya pisang kuko, terus pematangannya
apa? Di kopi pisangnya dipotong, habis itu dikasih olahan tepung terigunya dikasih gula, habis itu dibaluri sama tepung roti. Setelah itu digoreng sampai warnanya itu sedikit keemasan. Gorengnya juga menggunakan api kecil karena di situ sudah ada gulanya, jadi kalau apinya besar ntar langsung gosong ya, warnanya juga langsung berubah. Analisis SDM. Pada saat ini belum ada karyawan yang direkrut atau mengambil karyawan yang melakukan proses produksi saya sendiri. Tetapi Bandara Chips ini memiliki prospek yang besar sehingga dilakukan beberapa analisis SDM. Analisis kebutuhan SDM yang pertama staf produksi dan staf penjaga, yang kedua staf pemasaran. Lalu rencana pengembangan SDM sendiri ini yang pertama menambah karyawan apabila bisnis telah berkembang, yang kedua menambah gaji dan tunjangan, yang ketiga menambah karyawan sesuai dengan kebutuhan. Lalu rencana pengembangan usaha. Yang pertama ada produksi, yang kedua sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga keuangan, dan yang keempat marketing. Selanjutnya ada analisis keuangan. Analisis keuangan di sini ada tiga, yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan operasional, dan pembiayaan tambahan. Nah, dari analisis keuangan sendiri ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas dari sebuah usaha atau bisnis. Kan tadi ada tiga ya analisis keuangannya. Yang pertama pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi sendiri adalah biaya dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap atau seperti peralatannya, yaitu kompor, gas, wajan, pisau, telenan, parutan keju, dan lain-lain. Lalu yang kedua pembiayaan operasional. Nah, pembiayaan operasional ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk keberlangsungan proses produksi. Contohnya sendiri ialah kayak misalnya tepung roti, tepung terigu, sama gula. Yang ketiga biaya tambahan. Biaya tambahan sendiri ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk perlengkapan dari Bandara Chips sendiri. Contohnya seperti paper box dan garu-garunya. Lalu analisis resiko. Yang pertama persaingan, karena yang kita ketahui saat ini pisang nugget itu sangat yang dijual sehingga resikonya ada di situ. Yang kedua fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku pisang ini terkadang naik, kadang turun, jadi tergantung musimnya juga. Yang ketiga masalah kualitas. Kualitas ini harus benar-benar dijaga karena seperti tadi kalau pisangnya terlalu matang itu nanti jadinya keras, itu nggak manis. Kalau terlalu matang itu nanti teksturnya jadi terlalu lembek. Kalau mentah jadinya keras, nggak manis. Yang keempat perubahan selera konsumen. Yang konsumen itu kayak kadang musim-musiman, jadi harus selalu melakukan inovasi sesuai dengan selera konsumen. Di pelayanan bisnis. Di pelayanan bisnis ada 8, yaitu analisis aspek hukum, analisis aspek pasar dan pemasaran, analisis aspek teknis dan teknologi, analisis aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik, analisis aspek manajemen dan organisasi, analisis aspek sumber daya manusia atau SDM, analisis aspek keuangan, dan juga analisis lingkungan hidup atau AMIL. Yang pertama, analisis aspek hukum. Analisis aspek hukum ini seperti perizinan usaha, terus ada tentang keamanan pangannya, ada kepatuhan halal, dan juga perlindungan konsumen. Yang kedua, analisis aspek pasar dan pemasaran, seperti yang sudah tadi saya jelaskan ada 4, yaitu produk, place, price, dan promotion. Yang ketiga, analisis aspek teknis dan teknologi ini mencakup seperti bagaimana cara mengolahnya, pemilihan bakunya, pengemasannya, hingga sampai ke pemasaran. Lalu yang keempat ada
aspek keuangan. Analisis aspek keuangan ini ada tiga, yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan operasional, dan juga pembiayaan tambahan. Yang terakhir, analisis lingkungan hidup atau ADAR ini mencakup dampak sosial, dampak ekonomi, dampak lingkungan seperti bahan baku, limbah, atau dan pencemaran. Ini adalah lampu biaya yang sebelah sana itu pada saat misalnya sudah diproduksi, yang kelima itu dan proses pengemasan, dan yang terakhir ini adalah logo atau brand dari proyek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofi atas apa yang telah disampaikan. Selanjutnya ada juga dengan saya juga sesi tanya jawab. Itu di kalangannya silakan angkat tangan. Nanti saya silakan pertanyaannya. Kali cara agar memilih pisang supaya mendapatkan kualitas yang baik yang enak. Jadi pisangnya apa? Pisangnya apa? Saya jawab ya Mbak. Ya, jadi pemilihan pisangnya itu jenisnya pisangnya pisang pekor, terus bisa dari itu sih kalau dipegang itu kan, kalau misalkan dia masih mentah itu otomatis keras, terus warnanya itu masih hijau. Kalau misalkan dia matang itu kalau terlalu matang itu jadinya lembek, terus warna kuning. Jadi pilihnya itu jangan yang terlalu mentah, jangan yang terlalu matang. Kalau terlalu mentah itu nanti jadinya keras. Pisang yang juga nggak manis. Kalau terlalu lembek juga jadi hancur adonannya. Jenis pisangnya cuma kenapa? Jenis pisangnya cuma bisa sebenarnya cuma lebih direkomendasikan pisang putih. Baik, pertanyaan saya itu target konsumennya itu siapa? Terus kenapa targetnya orang itu? Maksudnya kalangan itu. Itu target konsumennya masih apa, lingkungan sekitar sama teman-teman. Soalnya kan kendalanya itu ada di kendaraan. Kalau misalkan mau COD atau apa, untuk saat ini masih kayak gitu, terus masih dari mulut-mulut, jadi kayak dari teman-teman yang cek. Pertanyaan selanjutnya. Karena saya tadi di 006 pertanyaannya itu tadi kan mungkin akan terjadi kenaikan bahan ya. Misal contohnya ada kenaikan di harga. Nah, nanti dari Mbak Sofi sendiri apakah ada alternatif lain? Contoh misal Mbak Sofi tetap harganya ini tetap, tapi menurunkan kadar dari bahan bakunya, atau harganya dinaikkan tapi dia ya yang pertama cari kayak apanya ya, menjual pisang kayak yang paling murah, langsung ke orang ini coba. Kalau misalkan dia tetap mahal itu harganya tetap, tapi komposisinya mungkin agak dikurangi, tapi tetap menjaga kualitas dari produk tersebut.
Baik, terima kasih kalau ada pertanyaan. Sudah dijawab dengan baik oleh Pak Sofi langsung, mungkin untuk dunianya. Ya, berdirinya tahun 2023. Sekarang tahun 2023. Dan tidak disebutkan dirinya apa. Visi saya pergi jadi sekarang bulan September. Awal bulan kalau itu terus kalau terus selama 8 bulan ini sudah berkali produksi. Kalau ada pemesanan sudah ada berapa pemesanan? Empat kali. Dari semua produk yang dibuat itu, apakah hasil yang dihasilkan dari produk yang dibuat itu ada perbedaan? Kan 5 kali pakai, ya kan? Dari 1, 2, 3, 4, 5 itu apakah ada perbedaan? Dari jenis kadang ada yang kadang ada yang matanya pas, ada yang enggak. Jadi agak sulitnya Jadi berarti kan dari yang di proses itu kan ada perbedaan. bedanya kalau misalkan itu kurang matang biasanya mungkin penambahan gulanya lebih ditambah karena dia rasanya itu tetap kualitasnya lebih punya nutrinya sih. yang punya dia. Saya untuk legalitasnya gimana ya? Target pasar mahasiswa. Terus keuangan kan dari mana? Ini reminder ya untuk presentator berikut. Seminar itu adalah menyeminarkan apa yang sudah kalian lakukan. Ya, kita biar sama-sama mengetahui kayak ini kan ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan dengan presentasi proposal. Iya kan? Tapi kalau misal kayak presentasi proposal manajer itu sudah di seminar ini ada yang kurang, rata-rata mereka tidak berani membuka di aspek keuangannya dengan jujur. Ini dari kesimpulan saya ini yang ketiga, pertama itu nggak ada yang secara terbuka menunjukkan berapa yang dia sudah berikan, termasuk minimum kalau sudah 5 kali produksi kan ada catatan berapa biaya yang sudah dikeluarkan dan berapa termasuk yang hari ini yang memang sehingga kalau hari ini kan saya tidak jual karena memang di situ kita juga harus tahu sehingga effort yang dikeluarkan penting itu. Kenapa? Ya rata-rata ada adanya pembiayaan investasi operasional sama pembiayaan tambahan. Dan ini kan nggak ada. Seminar bisnis plan itu kan menyeminarkan apa yang sudah kalian lakukan. Kemarin di dasar itu kan sudah ada laporannya. Ada laporannya, tapi di sini kan reminder kembali di samping yang utama adalah yang di hari ini keuangan, terutama di aspek keuangan yang rata-rata skip. Karena tahu, jangan takut kalau bilang rugi itu nggak masalah.
Jangan pernah berharap bahwa startup itu ngomong laba enggak, tapi ngomong pasar. Produk saya dikenal dan saya punya pengalaman bagaimana memulai satu bisnis selesai. Kalau ini masih rugi ya berarti harus saya catat ini amal soleh saya yang nanti akan saya berharap akan dapat pengembalian dari return dari apa yang sudah saya aja dari saya. Sebelumnya sebelum saya akhiri saudara-saudara hari ini menanyakan untuk mengisi angka 4 yang sudah saya dengar jika beliau memanggil untuk mengisi. Saya ini ngecek level ribuannya ada 138 postingan, mengikutnya ada 133. Jadi postingan ambil mengikut ya kan, postingan ini. Padahal saya cek juga dia yang banyak dapat like sambil misi ya, sambil misi ini misi aja sambil persiapan yang